Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani. Alhamdulillah, kita sampai pada masih pada bab yang kedua ya, yaitu mengenai mahabbah atau mengenai cinta. Nah, ayat karinya. Jadi di sini Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi rahimahullahu taala itu akan menceritakan tentang satu kisah yang aneh. Kenapa aneh ya? Seolah-olah cerita itu adalah satu cerita yang khurafat. Tapi itulah ya, rahasia cinta itu memang seperti itu. Jadi hal ini memang dijelaskan atau disebutkan oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi rahimahullahu taala dalam kitabnya Futuhatul Makkiyah. Jadi ketika beliau itu mengulas mengenai cinta, jadi beliau itu akan menceritakan seperti cerita yang akan kita simak ini setelah ini ya. Beliau mengatakan wa min altafi ma balaghana an ba'dil muhibbin, bahwa ada satu kisah yang aneh. Satu kisah yang aneh yang sampai kepada beliau tentang kisahnya sebagian orang-orang yang terdapat mahabbah dalam dirinya, yang dalam dirinya itu terdapat rasa cinta yang luar biasa, sehingga seolah-olah hal ini menjadi sebuah kisah yang mungkin tidak masuk di akal, tapi kejadiannya emang seperti itu. Ceritanya gimana ceritanya? Annahu dakhala ala syaikhin, bahwa ba'dul muhibbin ini ya, beliau sowan kepada salah satu beliau itu sowan kepada salah satu ulama. Sowan kepada salah satu ulama, dan kebetulan ulama ini itu sedang membahas tentang cinta itu. Jadi lain kebokohan ya. Beda ya. Beliau sedang membahas tentang cinta. Nah, tatkala syekh tersebut itu semakin dalam dan semakin dalam pembahasannya mengenai cinta. Jelas cinta kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Maka famazala dzalikal muhibbu yanhallu wa yadhub. Maka seorang muhib ini dia yanhallu. Jadi inhilal itu dari benda keras menjadi cair, meleleh. Dari es itu bisa meleleh jadi cair, bahkan mengalir. Yasilu arqan. Jadi pertama beliau itu muhibbin ini ya, seorang muhib ini ya, keringetan terus sampai hatta tahallala jismuhu kulluhu, sampai jasadnya itu berubah. Tadi kan meleleh, saking meleleh keringat terus menjadi air, itu semuanya itu menjadi cair. Ya, doang nu aya dina film teh ya, kan aya eta. X-Men lamun teu salah eta nya. Jadi orang yang dipegang itu bisa meleleh menjadi air. Gitu. Hatta tahallala jismuhu kulluhu alal hasir, sampai jasadnya itu meleleh mencair ya di atas karpet atau di atas nanti tiker gitunya. Beneda syekh, di depan syekh. Wasara birkatamain, sampai si orang tadi muhib ini, seorang yang cinta itu menjadi sebuah kolam lah gitu, semacam kolam cai. Nah, artinya di karpet ini basah gitu, luber kemana-mana airnya. Pada khalabat ashabi dzalikal muhib, kemudian disusullah beberapa sahabat-sahabat atau beberapa teman-teman dari muhib ini. Muhib itu orang yang cinta gitu, pecinta gitu ya.
ala syekh, kemudian sowan kepada syekh, faqala lahu aina fulan. Syekh itu bertanya, temannya itu nanya kepada gurunya, kepada seorang syekh, wahai syekh, fulan itu di mana sekarang? Faqala syekh huwadha. Ya jadi ini nih sekarang nih, jadi air ini. Jadi air, jadi cair. Wa asyara ila dzalikal ma, dan syekh itu menunjuk kepada genangan air, wa wasafa lahul qissata, dan beliau menyifati ceritanya itu seperti apa dari awalnya itu. Fata'ajjabal hadiruna min dzalika, maka orang-orang yang hadir itu takjublah melihat kisah ini. Qala Syekh Muhyiddin, kemudian Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi memberikan komentar ya, huwa tahlilun gharib. Ini adalah perubahan yang aneh, wastihalatun ajibah, dan perubahan yang ajaib, haitsu talattafat katsafatuhu. Sekiranya sifat kasar manusia, ya artinya manusia itu kan benda ini. Benda apa itu? Benda keras gitulah ya. Yang ya misalnya kalau tangan ini ya nggak mungkin jadi air gitu kan, tapi pada kenyataannya itu malah bisa menjadi air. Saking luar biasanya rasa cinta si muhib ini kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai dia itu meleleh menjadi air. Ya artinya itu adalah contoh, adalah sampel gimana ketika rasa mahabbah, ketika rasa cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, dia itu bisa menjadi apa saja. Gitu, bahkan jasad manusia yang terdiri dari tulang dan daging dan ada darahnya, itu bisa menjadi air. Jadi kalau memang secara logika kan ya mustahil. Nah, tapi itulah kenyataannya. Gitu kan. Lalu kemudian hal ini tidak bisa dikategorikan sebagai satu hal yang khurafat atau tahayul atau halu gitu ya, karena ranahnya ini ranah beda. Karena kalau kita melihat sosok dari Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi yang dikenal sebagai seorang tokoh yang memiliki pemahaman wahdatul wujud, yaitu beliau kalau kita lihat latar belakangnya itu sangat syadidut tamassuk bil kitab was sunnah, sangat berpegang teguh terhadap Al-Quran dan hadis. Jadi nggak mungkin beliau ini menyebutkan satu kisah atau satu cerita yang bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah atau tahayul gitu ya, enggak. Kan bahkan kalau di mana statement yang sebelumnya atau keterangan yang sebelumnya, beliau kan menceritakan tentang pengalaman beliau sendiri, bagaimana rasa cinta beliau itu kepada Syekh Abu Madian, kemudian rasa cinta itu kemudian berwujud menjadi jasadnya Syekh Abu Madian. Bahkan ketika beliau ingin makan lantaran lapar, karena dilihat oleh Syekh Abu Madian, maka nggak jadi. Padahal itu Syekh Abu Madian udah meninggal, dan itu nyata jelas bisa didengar oleh saya omongannya itu, dan terlihat ini oleh mata, bukan ghaib gitu. Artinya bukan satu khayalan gitu, bukan, tapi ini benar tajasud. Jadi itulah yang anehnya ini. Kalau yang Mi'raj 70, kalau yang Mi'raj 70 ya kalau Mi'raj artinya adalah sholat, bahwa sholat itu as-sholatu mi'rajul mu'min. Yang kelebihannya apa dengan orang-orang lain? Ya itu secara kerohanian aja itu mah. Bisa betul. Bisa. Tapi secara kerohanian. Tapi kan hal-hal yang kayak gitu nggak perlu dibesar-besarkan sebenarnya kan. Yang seolah-olah itu adalah kelebihan yang dimiliki oleh Al-Faqih Al-Muqaddami. Kan gini, as-sholatu mi'rajul mu'min, ada sebuah hadis itu seperti itu ya, bahwa sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin.
Kemudian ketika apa namanya kita menggunakan dalil itu untuk menunjukkan akan maksud dari perkataan itu, bahwa maksudnya itu adalah sholat. Memang bedanya apa sama orang lain yang sholat tiap malamnya itu lebih dari 70 rakaat atau 70 sholat? Kan nggak ada bedanya. Nah, kemudian ketika diartikan dengan sebuah apa namanya mi'raj ruhani, yaitu kan sifatnya gaib. Artinya mau percaya silahkan, mau enggak ya silahkan. Betul. Nah, tetapi sayangnya kan itu menjadi sebuah apa namanya kisah yang menunjukkan akan keluar biasaan dari tokoh yang disebut itu. Nah, kesalahannya kan kayak gitu. Nah, kalau siapa namanya misalkan seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, atiru fis sama, misalkan beliau itu terbang di langit. Kemudian ketika saya melihat siapa Syekh Al-Hallaj itu, Abu Mansur Husain Al-Hallaj, ya, beliau itu melihat bahwa Syekh Abu Mansur Al-Hallaj itu terbang seperti burung tetapi tidak memiliki sayap. Nah, itu kan hampir 11-12 dengan tadi itu Mi'raj 70 kali. Tapi apakah lalu kemudian itu menjadi sebuah kebanggaan bagi para pengikut atau duriyahnya Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai sebuah apa hal yang wow gitu loh? Kan enggak. Nah, artinya kesalahannya itu di situ. Ketika memang itu benar terjadi bagi siapa namanya Fakih Muqaddam. Nah, sementara untuk ketokohan Fakih Muqaddam, apakah beliau ini sosok yang nyata ataukah sosok yang bikin-bikinan, itu kan jadi persoalan juga gitu. Karena untuk membuktikan keberadaannya di tahun-tahun itu pun juga belum bisa gitu loh. Jadi kan misalnya kalau perbedaannya dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, betul Syekh Abdul Qadir Jailani itu memiliki banyak karomah dan lain sebagainya yang diriwayatkan oleh murid-muridnya dan seterusnya, tapi beliau kan bukan tokoh fiktif. Tokohnya memang benar-benar ada. Murid-muridnya pun jelas, guru-gurunya pun jelas, bahkan sisa-sisa atau bekas madrasah yang dulu pernah dipimpin oleh beliau itu masih ada. Nah, lalu kalau Fakih Muqaddam mana bekasnya? Kemudian apa di kitab-kitab sejarah mana penyebutannya? Kan nggak ono gitu. Nah, itu yang menjadi perbedaan di antara dua statement itu. Itu artinya kalau Syekh Abdul Qadir Jailani itu jelas-jelas tokoh yang nyata, tokoh historis, tokoh yang nyata. Tapi kalau Fakih Muqaddam masih menjadi pertanyaan gitu. Karena untuk biografinya itu apa namanya ditulis oleh kalangan orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Fakih Muqaddam, dan itu disusun 250 tahunan bahkan 300 tahun setelah kewafatan dari Fakih Muqaddam. Itu hari Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani jangankan apa namanya setelah ratusan tahun kemudian lawang murid-muridnya aja nulis tentang beliau, cucunya saja itu ada tokohnya seorang Qadil Qudoh saat itu. Nah, itu bedanya ya. Maka hal ini tidak bisa dikatakan sebagai sebuah khayalan gitu, karena memang rasa cinta itu yang luar biasa gitu, yang bisa menunjukkan kepada hal yang apa seolah-olah oleh logika manusia itu tidak akan bisa diterima gitu kan. Tapi ini kajiannya adalah kajian kerohanian gitu, mau percaya silahkan, mau enggak ya silahkan itu. Watul asyikin wallahu ta'ala alam bisawab. Eta bedana eta Fakih Muqaddam jeung Syekh Abdul Qadir. Bahkan ulama-ulama kayak siapa murid-muridnya Ibn Taimiyah aja itu apa menceritakan tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani itu apa ya, katakanlah tidak ada celah gitu di kalangan Ibnu Taimiyah, menganggapnya sebagai seorang ulama besar, memiliki karomah yang banyak. Bahkan ada statement tidak ada karomah yang mutawatir dari seluruh aulia-aulia yang ada di bumi kecuali karomah-karomah yang dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kecuali beliau itu, saking luar biasanya gitu di hadapan siapapun, bahkan di kalangan imamnya Wahabi. Jadi kalau di zaman Ibn Taimiyah kan belum ada Wahabi tuh. Nah, tapi Wahabi itu tahun 1200-an. Nah, itu kiblatnya ke Ibn Taimiyah gitu.
Artinya yang menjadi referensi atau sumber pengetahuan dari kalangan orang-orang Wahabi. Percaya itu karena Syekh Abdul Qadir Jailani. Sampai saiki gitu. Jadi artinya memandang ketokohan dari Syekh Abdul Qadir Jailani itu nggak ada cacat sama sekali. Meskipun dengan begitu banyak karomah gitu kan. Gitu. Lanjut qala al-musannif rahimahullahu taala Syekh Zainuddin Al-Malibari fi kitabihi ini